Ini jaminannya gimana nih dapetnya? Iya, Ya kan, betul, jasara harja. betul, betul. Pas kecelakaan, apa yang harus Iya, dilakukan bagaimana nih? nih ngurusnya? Ngurusnya Gitu, gimana nih iya. gitu. Halo sahabat Hermina, bersama saya Meka Afifi di acara Observasi Hermina. Kali ini kita akan membahas tentang penjaminan dari kasus kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, bahwa jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka yang akan menjaminkan adalah Jasara Harja. Seperti apa proses penjaminannya dan alurnya? Kali ini kita akan mengundang Bapak Panji Arta dari Jasara Harja Tangerang Raya. Halo Bapak Panji. Halo Ibu, aduh. Apa kabar Pak? Semangat. Semangat ya. Harus semangat pokoknya. Luar biasa. Sebagai pelayan masyarakat harus semangat terus. Iya, gitu. termasuk saya juga ya Pak, Iya pelayanan dong, masyarakat juga ya harus, Pak, harus. harus semangat. Terbukti dengan kebugarannya Pak Panji pagi ini. Waduh, bener dong. Kan emang harus menjaga kesehatan. Betul Pak. Gitu. Bapak Panji ini Ya. di kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Oh ya. ya, santai aja lah. Iya. Jangan tegang. Jangan gitu. tegang. Ah. Nah nih Pak, nih ada yang berpendapat seperti ini Pak, bahwa proses penjaminan kecelakaan lalu lintas itu ribet katanya. Susah Benarkah? gitu. Susah gitu. Benar nggak sih Pak seribet itu gitu? Ya gitu. Ini saya langsung jawab gimana nih? Langsung jawab Iya, aja. langsung jawab ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk proses penjaminan korban kecelakaan itu gampang banget gitu. Yang susah karena mungkin belum tahu gitu Nah kan. iya betul. Belum tahu karena belum paham prosedurnya. Terus apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan, jadinya bingung gitu loh. Nah, Pak. dasarnya adalah sebenarnya emang Jasara Harja itu kan tugasnya memberikan perlindungan dan santunan bagi korban kecelakaan. Oke. Jadi setiap masyarakat Indonesia yang menjadi korban kecelakaan itu berhak mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Oke. Itu juga memang ada ketentuan-ketentuannya nih gitu loh. Kayak misalnya laka tunggal ya tidak dijamin Ya, ya kan oke. gitu kan. Terus kalau dalam percobaan bunuh diri nggak dijamin Nggak juga, dijamin juga, gitu loh. oke. Nah, jadi memang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Oke. Jadi harus tahu dulu nih sebenarnya gimana nih, siapa aja sih yang dapat jaminan Jasara Harja gitu loh. Contohnya kayak misalnya orang yang ditabrak oleh motor atau nggak ditabrak oleh mobil. Nah, itu orang yang ditabrak itu berhak atas santunan dari Jasara Harja. Nah, terus pengendaranya gimana nih gitu loh. Nah, pengendara si kendaraan itu misalnya dia nabrak pejalan kaki. Yang terjamin tuh si pejalan kakinya. Pengendara kendaraannya tidak terjamin. Karena dasar penjaminan Jasara Harja itu adalah pembayaran pajak kendaraan itu. Nah, jadi teman-teman semua nih bayar pajak kendaraan itu untuk orang yang nanti ditabrak oleh kendaraan itu. Oh, Gitu. Jadi satu penting tuh kita harus aware bahwa kendaraan kita secara administrasi sudah aktif gitu loh. Nggak ada tunggakan, nggak ada apalagi bodong ya, misalnya kendaraan bodong tidak terregistrasi. Wah, Nah, itu malah lebih parah lagi itu dah, juga Pak. lebih parah lagi Iya, gitu. Itu kita juga nggak bisa jamin tuh dasarnya Iya, gimana nih kita mau betul, jamin gitu loh. iya. Jadi kalau beli kendaraan harus tahu dulu tuh, nah, bahwa kendaraan yang kita beli, yang kita gunakan layak gitu kan, layak secara fungsi atau juga administrasi. Oke, baik. Nah, yang kedua, nih jaminannya gimana nih dapetnya? Ya, Ya kan, betul, Jasara Harja. betul. Pas kecelakaan, apa yang harus Iya. dilakukan Bagaimana nih? nih ngurusnya? Ngurusnya gimana Gitu, nih iya. gitu. Poin utama ibaratnya ya, membuka kunci jaminan Jasara Harja itu adalah kecelakaan yang terjadi harus terregistrasi di kepolisian. Oke. Ya kan? Jadi harus jelas karena kan ini uang pajak yang masyarakat bayar kan kita ngeluarinnya harus jelas nih. Betul. Ya kan? Kalau nggak jelas nanti orang bisa dikorupsi atau segala macam, laporan bohong lah. Habis lah. Sedangkan itu harus digunakan untuk menjamin korban kecelakaan. Jadi emang pemerintah sudah membuat sistem gitu loh. Bahwa benar nggak kejadian kecelakaan? Oh benar. Taunya benar dari mana gitu kan?
ya dari teregistrasi di kepolisian. Kepolisian. Nah, jadi nomor 1 itu berarti kan udah Oke. jelas kecelakaan lapor ke Lapor ke kepolisian, kepolisian. ya kan. Pertama tuh. Nah, kan banyak juga nih case, iya ribet nih gitu ngurusnya. betul, Ini betul, gimana? Laporan polisinya belum. Sebenarnya memang tergantung dari kecelakaannya. Tergantungnya apa nih gitu loh. Kecelakaan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Betul, Pak. Kapanpun bisa Betul. terjadi. Iya. Kalau kecelakaannya, mohon maaf nih, kenapa kalau kecelakaannya viral baru cepet gitu loh, Iya. jaminannya cepet? Karena kelihatan. Langsung ada yang melaporkan. Polisi ada yang lapor, nggak usah dilapor, udah viral di Udah mana-mana viral, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. emang Sudah ada bukti ya, iya, Pak? penting juga tuh kalau kecelakaan, ya pertama memang tolong dulu. Ya, ada orang kecelakaan tolongin. Iya, Kalau yang nggak nolongin, bolehlah dokumentasiin, nggak apa-apa. Iya. Sebagai bukti nanti dia tuh kecelakaan. Iya, ada saksi ya, Pak? Ada saksi. Nah, makanya kan misalnya gini, kecelakaannya kalau saya ya sebagai yang ngurus santunan, saya udah hampir 15 tahun lah gitu. Oh, 15 tahun Bapak Iya. Panji ngurusin ini. 15 tahun ngurusin masyarakat Masya Indonesia Allah, luar biasa yang pahalanya. mengalami kecelakaan. Amin. Pahalanya loh, Nah, Pak. Iya. amin lah gitu loh. Basicnya rata-rata yang kita mengalami kesulitan itu, satu, dia kecelakaannya, mohon maaf nih, di malam hari, Oke, tempat sepi, betul. nggak ada saksi, bingung kan. Bener, Pak. Udah gitu endingnya lapornya terlambat lagi. Iya, Ya memang utamakan pengurusan istilahnya korban dulu lah ya gitu loh. Oke. Ada juga yang mungkin masih paradigmanya masih takut nih lapor ke polisi, enggak ngapain takut gitu. Apalagi zaman sekarang udah zaman terbuka, Iya. lapor aja datang. Nah, untuk membuat laporan polisi itu kan polisi juga nggak bisa sembarangan, ya kan? Itu kan dasar hukum yang Betul. jelas gitu Iya. kan. Jadi harus jelas tuh, oh korbannya siapa, kendaraan yang terlibat apa gitu, terus kronologisnya seperti Iya, itu apa, harus jelas ya, Pak. saksinya siapa gitu kan. Nah kalau misalnya polisi yang dia pada saat kecelakaan dikasih tahu nih, Pak polisi saya kecelakaan gini, dia langsung ke TKP kan, otomatis kan, bisa tuh langsung. Bisa, iya. Nah apalagi ada yang repotnya nih lapornya lama nih, gitu Iya, kan, lapornya lama, nyampeinnya. nyampein lama. Mungkin kalau case di rumah sakit kecelakaan cedar, masuk rumah sakit, kalau misalnya istilahnya taruhlah di malam hari lah kan kita biasanya kan, malam hari habis itu rumah sakit kasih tahu, biasanya kita ada grup langsung Iya, kasih tahu kan, iya. oh ada kecelakaan gini-gini, kita TL, kita proses, itu masih oke lah Iya, gitu. Yang susah betul, Pak. memang itu dia, kalau kecelakaannya saksinya nggak ada. Jadi polisi membutuhkan waktu untuk melakukan analisa dulu kecelakaannya, bener nggak sih? Jangan-jangan dia dibunuh gitu loh. Kayak kasus-kasus sebelumnya Iya, kan ada betul, tuh Pak. ya kan, udah sekian tahun Ternyata akhirnya baru terungkap. ada orang kesurupan katanya. Padahal kan laporannya sebenarnya waktu itu kecelakaan tunggal lah gitu. Iya. Padahal dibunuh kan, itu kan polisi harus reka ulang lagi kan Iya, segala betul, macam gitu. Jadi emang nggak bisa sembarangan. Jadi polisi juga emang harus presisi lah sebenarnya untuk melakukan identifikasi kejadian kecelakaan tersebut gitu loh. Poinnya itu, kalau laporan polisinya udah ada, sudah jadi, sudah terbit, kan kita online nih udah. Betul. Rumah sakit, Jasara Harja, sama kepolisian, udah by Itu system udah by aja. system. Gitu loh. Udah terbit mah udah gampang ya, Pak Iya, ya. udah gampang gitu loh. Makanya emang di sini juga kita menghimbau, kalau misalnya emang ada korban kecelakaan datang ke sini, kan pasti tolong mintain dong identitasnya. Iya, Bahkan yang betul. bawanya kan, Iya, supaya betul. kita Dari mana nanti diminta. surveinya, nah Jasara kan ada survei juga kan, survei betul, TKP gampang gitu, supaya cepet gitu loh. Oke. Mudah-mudahan sih alhamdulillah bisa cepet lah. Kalau ribet mungkin kelihatannya aja Iya kali gitu, mungkin loh. masalah belum apa-apa nih, misalnya ibu harus lapor dulu ya, Pak lapor dulu ya ke Ya, kepolisian lapornya males gini. kan, gitu loh. Jadi udah enggak deh, males gitu, Iya, ribet dibilang gitu. ribet nih, Iya, kan. jadi udah asumsinya udah seperti itu Iya. dulu gitu, Pak. Padahal kan kalau diurusin dengan benar, maksudnya memang betul kejadiannya seperti itu kan langsung aja gitu, nggak mungkin langsung mikirannya negatif ya, Pak ya Betul, gitu. Jadi pasti akan diurus kok. Iya, gitu. nggak mungkin lah gitu loh. Tinggal yang penting lapor dulu aja. Iya, yang penting lapor dulu Lapor aja dulu, gitu, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya Iya. gitu ya, Pak. Poinnya itu, laporannya udah ada, terregistrasi, ke belakangnya gampang. Gampang. pasti. Oke. Nah, itu ternyata nggak seribet itu ya, sahabat Hermina. Iya. Kalau kesulitan, ke kantor Jasara Harja aja. Misalnya
oh masih takut sama ngelapor di kepolisian, minta bantuan ke teman-teman Jasara Harja, minta didampingin boleh banget gitu loh. Kita siap kok gitu loh. Ternyata dimudahkan loh sahabat Hermina oleh Jasara Harja. Kita siap gitu loh istilahnya. Keren sih. Harus dong. Iya betul Pak. Nah nih Pak, selanjutnya nih pertanyaan mungkin dari masyarakat awam itu banyak sih yang menanyakan apa sih persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien untuk dapat dijaminkan oleh Jasara Harja. Mungkin alur dan persyaratannya apa aja sih Pak supaya nih masyarakat awam nih sahabat Hermina tuh bisa mengetahui oh iya kalau terjadi kecelakaan lalu lintas yang harus dipenuhi adalah ini Ya, gitu. Kalau persyaratan sebenarnya dasarnya tadi ya satu ya. Laporan polisi aja, habis itu ngajuin ke Jasara Harja. Kan kalau data kependudukan kita anggap sudah ada lah ya gitu loh, pasti namanya penduduk pasti punya KTP, kan itu aja paling. Misalnya dia jadi korban ya dia benar ada identitasnya gitu kan, ada KTP-nya, ada nanti kalau misal dia meninggal dunia misalnya gitu kan, meninggal dunia ya paling kita akan survei ahli warisnya ada itu. Syaratnya sih, syarat utamanya sebenarnya untuk dapat santunan Jasara Harja, untuk dapat jangan dapat lah ya. Untuk ya memperoleh lah ya istilahnya mendapatkan fasilitas jaminan dari negara itu apa sih, kecelakaannya benar terjadi, udah itu aja, terregistrasi dengan dasar laporan kepolisian. Dah itu aja gitu. Sisanya data kependudukan kan udah pasti akan rumah mengikuti. sakit kita udah kerjasama Iya, gitu. betul. Udah gampang banget gitu. Itu aja gitu. Ternyata sesimpel itu Simpel pemirsa. Gitu. Simpel. Terjadi kecelakaan, lapor ke kepolisian, lalu lapor ke Jasara Harja, sampaikan. Dan persyaratannya yang tadi ya, gampang kalau masalah KTP dan sebagainya kan pasti udah punya ya Pak. Itu. Yang penting aktif ya Pak aktif, ya, jangan sampai SIM-nya mati. Nah, itu dia. Kayak nggak bawa SIM gitu loh. Tapi kalau misalnya hal seperti itu sebenarnya laporin aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa gitu kan. Kalau masalah SIM itu kan ranahnya kepolisian ya gitu kan. Kalau namanya LP-nya akhirnya terbit atau gimana ya bisa juga gitu loh. Yang penting kita nanti lihat dari sifat kecelakaannya aja gitu. Iya. Kadang suka ngeri juga tuh, banyak kan ya Pak anak-anak sekolah gitu kan, mereka kan masih di bawah umur 17 lah ya Pak, yang kebut-kebutan di jalan terus terjadi kecelakaan lalu lintas gitu kan, secara secara legalisasi gitu ya, dia kan memang belum boleh ya Pak. Nah yang kayak gitu-gitu gimana tuh Pak? Nah itu dah, siapa yang ngelah napas? Iya supaya ulang supaya sahabat Hermina nih aware nih ya, apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak nih yang punya anak remaja, termasuk saya Pak. Betul. Saya ngeri ngelihatnya kalau anak tiba-tiba bawa motor jauh ternyata ke Bintaro ke ini, aduh mana belum punya SIM, belum punya ini. Iya. Kalau kita lihat memang fenomena masyarakat Indonesia belum se-aware itu ya tentang khususnya mau taat peraturan lalu lintas tuh saya juga bingung. Susah banget Pak. Susah banget kan betul, gitu. Betul. Kayak naik mobil, naik motor ada selak dikit mau duluan gitu. Duluan lah kita kan. Egonya tinggi ya Pak. Lampu merah diterobos. Iya kan? Bener. Jalanan lawan arus nah gitu. Itu. Iya kan? Bener banget. Jadi ya poin utamanya nih ya, kalau nggak mau kecelakaan jangan melanggar aturan lalu lintas. Satu udah pasti, karena semua kejadian kecelakaan itu selalu diawali oleh pelanggaran. Pasti ada sesuatu kalau melanggar itu. Iya gitu loh. Itu nomor satu. Nomor dua, kondisi saat berkendara. Gitu loh. Jadi kebanyakan kita kan maksain ya, kalau pengen buru-buru sampai di rumah, pengen buru-buru sampai di kantor, badan lagi ngantuk lagi ini, maksa gitu. Nah itu juga hati-hati. Ingatlah banyak orang yang sayang sama kita juga kan. Jadi termasuk ngelamun loh Pak. Nah, karena saya kejadiannya. Oh itu pernah juga ya? Saya ngelamun pulang kerja jebret, akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Ngelamun tuh tahu nggak faktornya apa? Sebenarnya kelelahan. Iya. Gitu loh. Kalau orang yang lelah itu susah untuk konsentrasi. Benar. Nah, akhirnya itu melamun itu kan one step lagi sampai berhalusinasi nih jatuhnya. Iya, sampai kayak jalannya tuh dibawa. Udah bingung gitu kan. Iya, gitu, biasanya seperti itu. Jadi emang ketika berkendara pastiin fit lah.
Konsentrasi juga ya Pak. konsentrasi lah kalau apa, makanya saya suka menghimbau ya, maksudnya teman-teman yang pekerja khususnya ya, Betul. habis misalnya dia hari ini lembur, besok itu misalnya lembur nih sampai malam gitu. Saya sih senengnya mudah-mudahan perusahaan juga mengetahui misalnya ketika yang habis lembur malam itu besokannya harusnya diberi keringanan untuk mungkin datangnya bisa lebih siang. Jadi Gitu jangan loh. pagi ya Pak Ya, ya. karena itu ternyata ada fenomena juga gitu. Jet lag. Paginya dia karena malamnya begadang, karena harus lembur kerja, mungkin ya apapun ya dilakukan, mungkin nonton bola juga bisa atau Iya, apa. begadang macam-macam ya Pak. Ya, paginya padahal dia harus melakukan apa perjalanan nih. Nah, maksa kan paginya kan, akhirnya nggak bisa konsen, kecelakaan. Apa micro sleep lah, macam-macam lah, gitu, ngelamun. Termasuk itu ya Pak. Ya, Sama termasuk satu lagi Pak, pakai headset ya Pak ya. ya pakai headset juga. Karena gitu. ada salah satu Itu bahaya tuh. itu kantor yang sebelah gitu maksudnya. Itu pulang dinas malam, dia pakai headset dengan harapan dia supaya tidak ngantuk, tapi ternyata salah gitu. Mungkin terlalu kenceng atau gimana, akhirnya Nggak denger biasanya iya, kan. dia Ya. mungkin diklakson apa karena satu ngantuk, terus yang kedua suaranya juga lebih kenceng Ya, mungkin. betul. Akhirnya tabrakan tidak terhindari dan akhirnya meninggal. Nah, Gitu, itu dia. Pak. Makanya apa ya, kalau lihat kecelakaan itu poinnya sebenarnya gimana kita sendiri aware sama diri kita, gitu loh. Kadang gini, apa namanya, kayak tadi nih pakai headset gitu kan, otomatis kan ada indera yang memang terisolasi ya kan, Iya. indera pendengaran kita terisolasi nih, betul. klakson kita nggak bisa denger, apalagi kalau anak senja nih, sore-sore pakai headset dengerin lagu, enak nggak? Enak banget. Anak senja Iya loh. kan, enak banget Iya, ya kan, betul. enak banget nikmatin jalan, dengerin musik. Tapi betul. sebenarnya itu membahayakan, Betul. Nah, beda lagi sebenarnya kan teknologi banyak ya, ada namanya intercom juga. Nah, sebenarnya kalau intercom kan kita berkomunikasi ya Iya. antar pengendara satu, pengendara lain. betul, Nah, fungsinya sebenarnya fungsi intercom itu komunikasi untuk ngasih tahu nih, gitu loh kan. Saya juga kan misalnya suka berkendara juga nih. Nah, poinnya itu untuk ngasih tahu apa namanya pengendara lain, misalnya saya berdua nih tandem sama teman saya, kita pakai intercom tuh, kita ngasih tahu tuh, awas ada mobil belok kiri, awas ada lubang. Nah, itu lebih iya, aman betul. kalau itu. Ya kayak koordinasi, Koordinasi ya Pak ya. jatuhnya. Betul. Tapi kalau digunain untuk menikmati musik kayak tadi gitu kan, sambil nelpon gitu, itu pasti mengurangi konsentrasi. Itu bahaya banget. Bahaya kan gitu. ya Pak. Itu bahaya Nah, banget itu. gitu loh. Itu yang banyak terjadi tuh, saya baru ingat, oh iya headset tuh yang banyak terjadi gitu. Karena nah ini nih yang mungkin banyak masyarakat belum tahu. Setiap kendaraan itu punya blind spotnya sendiri-sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Gitu loh. Nah, yang paling bahaya itu kalau kita berkendara, khususnya di Tangerang nih misalnya, banyak kan banyak case juga ya dilihat di media apa kecelakaan sama truk kendaraan Iya besar. betul Pak. Ya Serem nggak? banget Nah, itu. itu karena itu Blind kendaraan spotnya. besar itu blind spotnya banyak banget Betul, gitu. betul, Jadi saran saya kalau berkendara lewat apa kita dekat sama kendaraan Kendaraan besar, besar. mendingan ngalah Iya, deh. benar-benar, gitu loh. Pak. Kalau mendahului benar-benar memang kita pastikan kita Aman di depannya. gitu. Karena kita nyalip di sampingnya aja itu kita udah nggak kelihatan. Bener. Terus kalau emang udah kejadian nih, kejadian ya udah pertama tangani. Jadi juga korban juga kan nggak boleh langsung. Kita harus lihat dulu cederanya kayak gimana. Nggak bisa langsung nggak angkat. bisa angkat, ya, betul. Orang kalau kita langsung angkat bisa langsung meninggal Iya, gitu loh. karena Karena kan mungkin nggak tahu. ya ada struktur tulangnya yang nggak bener atau gimana. Nah itu bahaya juga. Jadi emang harus lebih baik telepon atau tanyakan ke ambulans untuk penanganannya, untuk Iya, pengangkatannya yang lebih supaya tepat ya, Pak, lebih ya. lebih apa ya, punya pengalaman lah gitu loh. Setelah itu kalau memang korban belum bisa melakukan pelaporan di kepolisian, sebenarnya siapapun bisa melakukan. Dari rumah sakit juga bisa membantu, dari keluarga korban yang lain juga bisa Bisa gitu ngebantu. loh. Makanya kan saya selalu mengimbau ke rumah sakit, kasih tahu ke keluarganya suruh lapor. Iya, Ya kan. gitu. Yang penting lapor dulu nih supaya udah terregistrasi dan teridentifikasi bahwa ada kecelakaan di sini. Nah, polisi bisa langsung datang ke TKP. Jadi waktunya bisa emang bisa lebih cepat lah gitu. Setelah itu sudah dilakukan kan, polisi sudah olah TKP, otomatis laporan polisi bisa terbit. Gitu. Nah, menyambung nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya dari hasil laporan dari kepolisian itu. Nah, ada targetnya nggak sih Pak berapa lama pasien itu harus menunggu mungkin ya proses penjaminan dari Jasara Harja itu?
sebenarnya harusnya hitungan menit aja ya kalau Menit udah. kalau udah terbit mah Iya ya, udah Pak. terbit mah gitu. Kalau udah terbit, misalnya kan LP sudah terbit, kita kan Oke. online, ya kan. Jasa Raharja tarik, tarik kan ke sistem. Udah ada nih. Terus dari rumah sakit kan input data juga kan. Iya, betul. Input data kecelakaan masuk, kita sinkron. Oh ini benar, Oke. tinggal terjamin, centang, Oke. selesai. Nggak Gitu loh. perlu waktu lama Nggak ya perlu. ternyata sahabat Hermina. Jadi nggak seribet itu sebenarnya. Tadi aja udah Pak Panji sudah bilang, yang penting lapor dulu nih Iya. ke kepolisian. Iya. Kemudian laporkan juga ke Jasa Raharja kalau memang sudah nyampe di rumah sakit, nanti pasti akan dibantu oleh tim rumah sakit Iya, ya Pak. betul. Lalu untuk penjaminannya tidak perlu khawatir kalau sudah sesuai gitu ya, persyaratannya sudah masuk semua dan dibantu oleh rumah sakit juga sudah tersinkronisasi datanya, itu dalam hitungan menit. Ya Iya, Pak, langsung. langsung online, maksudnya Betul. penjaminannya sudah terjamin, Ya, betul. gitu kan segampang itu ya Bahkan Pak. kan rumah sakit kalau udah udah ada kecelakaan kan pasti langsung udah dari WA aja udah langsung Iya kan. langsung, Ada kecelakaan nih gini Iya. gini. Ya udah kita tinggal tungguin betul. laporan polisinya aja. Sekarang gitu. lebih cepat karena Lebih cepat kita sebenarnya. ada apa namanya satu maksudnya alat untuk Ya. berkomunikasinya gitu Betul. ya Pak. Oke Pak, apakah semua tindakan dijaminkan oleh Jasa Jasa Raharja? Raharja. Sejauh mana akan dijaminkan oleh Jasa Raharja Pak Panji? Oke. Ini juga penting nih. Jadi penjaminan Jasa Raharja atau covering Jasa Raharja itu kan misalnya kalau luka-luka 20 juta untuk perawatan. Oke. Ada P3K atau IGD itu 1 juta. Ambulans juga ada. Jadi untuk pasien atau korban kecelakaan yang terjamin Jasa Raharja, misalnya dia luka-luka terus dibawa pakai ambulans ke rumah sakit fasilitas pertama, Oke. itu dapat diklaimkan tuh biaya ambulansnya maksimal 500.000. Itu ada jaraknya juga. Terus di IGD juga ada 1 juta gitu kan. Plus sama biaya pengobatan perawatan tuh 20 juta. Nah, apabila dalam perawatannya itu tidak habis, katakanlah cuma 10 juta gitu loh. 10 jutanya kemana dong, bisa Iya. dicairin nggak bisa, Nggak bisa. karena sistemnya penggantian biaya perawatan gitu. betul. Karena itu kan nanti akan subsidi korban kecelakaan lainnya gitu loh, supaya lebih banyak coveringnya, lebih banyak. Jadi Jasa Raharja punya kemampuan untuk memberikan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk penanganan korban kecelakaan, untuk penyembuhan. Nah, itu. Nah, terus dalam pengobatan apa nih yang Di-cover. yang nggak dijamin itu sebenarnya segala tindakan medis di luar proses penyembuhan korban. Di luar proses Penyembuhan penyembuhan. korban akibat kecelakaan itu misalnya. Terus yang kedua terkait medis kecantikan nih, itu tidak. Ya, Misalnya tidak tercover. kecelakaan. Misalnya saya nih kecelakaan, amit-amit saya kecelakaan, terusnya pas kecelakaan hidung saya patah Iya. gitu kan. Wah, dapat santunan nih dari Jasa Raharja. Terus Kalian beresin. karena saya agak pesek, kalian deh saya dioperasi Artinya biar agak mancung. rekonstruksi ya, kan? Pak. Biar agak mancung gitu kan. Biar kayak artis-artis Korea. Nah, itu enggak. Itu enggak gitu. ya, Jadi Pak. sampai penyembuhan aja gitu loh. Ke tahap itu ya Pak. Ya, penyembuhan. Jadi untuk kayak misalnya untuk laser ngilangin luka bekas itu juga enggak. itu enggak gitu kan. Pokoknya di luar proses penyembuhan ya Pak ya. Ya, gitu loh, di luar proses penyembuhan. Tapi ada juga nih misalnya kayak hal-hal yang ibu hamil terjadi kecelakaan, gitu kan. Terjadi kecelakaan, terus untuk menyelamatkan ibu hamil itu misalnya harus dilakukan proses sesar misalnya gitu kan. Nah, itu prosesnya itu kan sebenarnya masuk ke tindakan untuk menyelamatkannya si ibu hamil ini hamilnya. gitu loh. Itu bisa saja Bisa masuk ya Pak ya. Jadi gitu loh. emang dikondisikan sepertinya gitu ya Pak Ya, ya. intinya tujuannya itu untuk menyembuhkan pasien, Si pasien itu. karena akibat dari Kecelakaan kecelakaan tersebut. gitu loh. Kan juga kalau dia nggak kecelakaan kan dia nggak harus Betul. bisa melahirkan atau segala macam, Iya. ya kan? Karena Gitu. kan akibat dari kecelakaan itu Iya, ya Pak ya. gitu kan, nggak mungkin nih misalnya, dia nggak ada biaya, terus ya untuk operasi harus sesar dulu, terus ya sesarnya nggak di cover, ntar gimana? Iya. Ya kan? Iya betul Pak. Nggak bisa dong gitu loh. Jadi emang poinnya tujuannya untuk menyembuhkan korban Si korban kecelakaan. kecelakaan itu. Gitu loh. Itu semua hal yang bisa. Cuman kalau udah kayak tadi gigi palsu untuk itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Gitu loh. Tapi betul loh sahabat Hermina, benar adanya apa yang disampaikan oleh Pak Panji, Iya. karena saya pasiennya Pak. Nah,
dapat limit 20 juta saya diinfo oleh Jasara Harja melalui WA, melalui SMS kalau nggak salah. Saya melakukan perawatan, setelah pulang saya di SMS lagi, sisa limit sisanya. Anda sekian gitu. Tapi bener loh sahabat Hermina, Jasara Harja itu update kita dapat limit berapa dan kita menggunakan menggunakan fasilitasnya sejumlah berapa itu akan diupdate oleh Jasara Harja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Panji itu benar adanya. Harus dong. Harus. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi sahabat Hermina, oh iya tercover kalau yang tadi yang disampaikan oleh Pak Panji yang 20 juta, kemudian ada ambulans juga ya Pak, yang ke IGD juga, itu benar dijaminkan gitu. Yang penting hati-hati aja di jalan biar nggak kecelakaan. Nah betul Pak. Nah tadi udah dijawab juga nih bagaimana jika limit tersebut habis, tadi yang sudah Bapak Panji sampaikan ya, nggak mungkin dikembalikan. Maksudnya saya nih kembalian dong Pak, saya sisa 2 juta nih Pak, berarti Bapak transfer saya, kan nggak mungkin gitu ya Pak ya. Digunakan untuk yang korban yang lain gitu. Jadi bukan Jasara Harja ngasih 20 juta sisanya silahkan ambil, bukan seperti itu sahabat Hermina. Betul ya Pak ya. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan itu. Nah terakhir, tapi pengen nggak mau terakhir Pak. Ternyata banyak banget kalau masalah kecelakaan lalu lintas itu kompleks ya Pak banget. Apalagi saya sudah pernah ngalamin, jadi tertarik gitu untuk bertanya-tanya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, siapa tahu nanti ada pertanyaan lagi. Boleh ya Pak? Boleh dong. Nah apakah ada persyaratan lain misalnya gitu, pengendara harus menggunakan SIM? Tadi kayaknya sepertinya udah dijawab sih ya Pak ya. Persyaratan-persyaratan yang wajibnya gitu. Wajib ya Pak. Ya. Kalau persyaratan wajibnya sebenarnya ya persyaratan berkendara kan gitu. Ya namanya kita melakukan aktivitas berkendara ya harus taat peraturan lalu lintas kan gitu kan. Untuk berkendara kita butuh SIM gitu kan. Terus surat-surat tadi pastikan gitu kan. Kalau memang berkendara tidak punya SIM terus berkendara, ya sebenarnya kan dia belum layak untuk berkendara gitu. Dan itu resiko untuk terjadinya kecelakaan gitu loh, bahaya banget karena itu dia setiap orang kan kemampuan dia mengetahui dan menguasai kendaraannya kan beda-beda. Ya kan, beda-beda. Ada misalnya yang emang udah jago banget nih gitu kan. Ada yang memang taunya cuman ngegas rem aja deh. Apalagi sekarang kendaraan matic ya, gampang banget semua, kan. Jadi gas rem aja ya Pak. Gas rem. Tapi yang paling saya ingin tekankan sih sebenarnya kita sebagai bangsa timur ya, sebenarnya attitude berkendara sih. Betul. Ya. Attitude berkendara boleh dilihat lah, mungkin dicek bisa lihat di YouTube atau di sosial media lain ya. Itu kalau di luar negeri gitu mereka attitude-nya sangat sangat patuh ya gitu loh, patuh banget gitu kan. Patuh banget, bahkan kalau nggak salah di Irlandia atau Norwegia gitu saya lupa, dia tingkat kecelakaannya memang sangat rendah banget gitu loh. Nah poinnya cuman karena semua masyarakatnya mematuhi speed limit di sana gitu loh. Jadi di sana jalannya emang udah ada speed limitnya gitu. Jadi mematuhi aturannya dan berkendara safety banget gitu loh. Nah itu juga ngaruh ya gitu kan. Kayak pakai helm. Sebenarnya kita kan banyak half face ya gitu. Sebenarnya kan kalau secara keselamatan full face ya full Pak. Face gitu. Half face kan hanya melindungi dari batok kepala sini dan jidat sampai sini ya, belakang gitu ya. Pak, itu. Nah, itu juga penting. Sama kedua memang saya nggak tahu edukasi terkait helm juga memang sangat penting juga gitu kan. Kalau misalnya mau beli helm, pilih jangan hanya murah aja gitu loh. Ya kalau harus SNI, terus pastiin lah gitu. Mungkin di reviewnya seperti apa, karena emang ngaruh nih gitu loh. Helm tuh ngaruh banget kan. Bisa lihat kan kalau pembalap MotoGP jatuhnya kayak gimana, bangun Pak. Lagi dia. Nah itu juga karena ada safety banget ya Pak ya. Safety, semua yang digunakan dia itu safety. Jadi kalau dia jatuh, dia nggak apa-apa gitu. Nggak akan. Ya, kalau kita kan naik motor pasti cuma jaket ya, palingnya jaket. Ya besot-besot lah ya. Nggak pakai sarung tangan pula. Nah, nggak pakai sarung tangan. Bahkan ada tuh sempat agak lumayan viral ya saya lihat di media sosial. Yang cewek-cewek khususnya. Naik motornya tangannya gini nih. Iya kenapa sih Pak begitu Pak? Saya juga bingung. Padahal kan sebenarnya bisa pakai sunscreen atau enggak ya. Walaupun kalau pakai sunscreen tetap hitam juga ya. Pakai sarung tangan lah gitu, pakai sarung tangan. Jadi karena bahaya nih, saya sering pernah lihat tuh. Saya pernah tegur malah, saya lagi di jalan di mobil gitu kan.
Terus ada cewek jalan naik motor dia gini. Gitu. Ngegasnya jadi gini. Gila. Secara skill sih jago juga nih. Cuman kan bahaya banget kalau dia harus rem mendadak. Betul, gini Pak. beda sama kayak gini kan. Iya, Tingkat keseimbangan juga beda. Keseimbangannya juga beda kalau Iya. yang gini dengan yang gini gitu ya Pak. Jadi emang harus hati-hati, aware sebenarnya sama diri sendiri khususnya pada saat berkendara tuh. Betul, Pak. Ya kalau udah amit-amit kecelakaan, Iya. sudah ada apa istilahnya bantuan dari pemerintah melalui Jasara Harja untuk memberikan jaminan nih. Terus kalau jaminannya habis gimana? Sebenarnya kan Jasara Harja itu first payer, penjamin pertama. Iya. Ada penjamin kedua, ada BPJS BPJS dan BPJS TK gitu. Betul. Nah, dan banyak juga mungkin masyarakat yang punya asuransi swasta lainnya. iya, Itu betul, juga bisa Pak. di-combine sama Jasara Harja, Oke. bisa juga gitu. Oke. Tapi emang kalau dari kita, kalau misalnya plafon Jasara Limit Harjanya habis, habis, biasanya larinya kan ke BPJS. ya, betul. Gitu loh. Nah, Pak Panji, kalau misalnya si korban ini bukan pekerja aktif, gitu. Maksudnya dia ibu rumah tangga lah, atau misalnya dia pegawai swasta, karyawan wira swasta. Wira swasta, Itu kan dia tidak memiliki asuransi swasta yang lainnya gitu. Kalau misalnya si korban itu ternyata masih ada limit misalnya, Iya. limitnya tuh 2 juta gitu. Tapi kejadiannya itu sudah setahun yang lalu dan ternyata berasa lagi istilahnya gitu ya Iya. Pak. Mau kontrol kembali Iya. ke dokter ortopedi misal gitu. Nah, apakah masih Bisa dijaminkan dipakai yang Iya. sisa 2 jutanya ini? Oke. Jadi limit santunan Jasara Harja itu kan 365 hari ya, setahun lah ya, Oke. dari tanggal kecelakaan nih. Nah, kalau misalnya lewat itu untuk penanganan pengobatan itu udah nggak bisa. Nggak bisa, Ya, oke. itu udah kadaluarsa lah. Baik. Apa namanya di peraturannya. Jadi untuk melakukan tindakan itu rentang waktunya itu 365 hari Oke. untuk melakukan pengobatan. 1 tahun ya Pak Ya, ya? 1 tahun. Lewat dari situ kalau mau melakukan pengobatan ya nggak bisa. Gitu loh. Kecuali dia pernah melakukan pengobatan belum klaim lah ibaratnya. Iya, masih utuh 2 Ya, gitu. pernah maksudnya masih di rentang setahun itu gitu oke. loh. Baik, Dia udah baik. pernah ngajuin terus belum, akhirnya dia mau ngajuin lagi misal gitu. Itu sih masih bisa kita bantu lah ya, karena kan proses melakukan pengobatannya masih di rentang waktu itu gitu loh. oke. Contohnya misalnya masih ada sisa, dia pasang pen. Ya. Pasang pen kan mungkin 3 tahun lagi baru Up. dibuka. Dibuka. Iya. Nah, masih ada nih plafon Jasara Harjanya misal gitu. Terus untuk nyopotnya bisa nggak digunain gitu Iya. kan? Bisa digunain Iya, lagi nggak iya, gitu? itu. Sebenarnya kalau pasang pen sih, kalau menurut saya harusnya bisa ya, karena kan nggak mungkin langsung langsung dipasang abis itu 365 Iya. kita cabut ya nggak bisa Iya. dong. Iya, gitu kan. berarti ada kemungkinan bisa di Bisa, cover ya Pak, iya. meskipun sudah lewat dari rentang itu. Iya, tapi yang penting penanganannya ini khusus pen ya. Karena Iya. kan penanganan pen kan butuh waktunya kan lama gitu Iya, kan. betul. Ada yang kadang udah 3 tahun, harus 3 tahun, Betul, 2 betul, tahun Pak. baru bisa. Itu kan udah lewat limit. Nah, untuk buka pennya bisa, masih bisa gitu loh. Terus kalau kayak yang tadi tuh gimana tuh? Sedangkan kadang nanti si penjamin kedua ketiga kan belum habis nih limitnya Iya, gitu. betul. Nah, itu kita bisa berikan misalnya surat pernyataan bahwa itu udah masuk kadaluarsa gitu kan. Nah, cuman nggak tahu nih kalau untuk penjaminan di BPJS kan itu mereka punya regulasi Iya. sendiri ya. Intinya kalau emang bisa dibutuhkan kita bisa kasih surat pernyataan atau Oh gitu. pemberitahuan gitu. Jadi sebetulnya bisa ya Pak ya? Bisa. Pak Poinnya Panji, itu. saya satu lagi boleh ya Pak? Boleh banget. Kok saya langsung inget nih Pak? Jadi seandainya nih Pak, ada korban kecelakaan, sudah dilakukan tindakan dan sudah mendapat santunan. Nah, si korban itu kembali bekerja, lalu terjadi kecelakaan lagi. Iya, double. Itu double, limitnya juga itu lagi Jadi santunannya. gini, santunan ngulang lagi. Ngulang lagi? Iya, Oh, ngulang oke. lagi. Kan per Iya, case dia. Iya per case ya. Oke. Misalnya amit-amit kecelakaan nih, terus dapat santunan, udah melakukan perawatan 20 juta, Iya. terus pulang dari rumah sakit tabrakan Kecelakaan lagi. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Ya, lagi Ulang lagi ulang gitu ya Pak. Gitu Jadi loh. per case ya Pak Iya, ya. berapapun kali kecelakaannya akan terus gitu. Astagfirullah. Meskipun dalam rentang yang dekat ya Pak ya. Yang penting case-nya adalah itu dia tadi. Sesuai ya. Dia sesuai terregistrasi, Betul. benar kecelakaan, ya dapat dong. Itu ya Gitu Pak. loh. Oke, karena memang ada sih Pak ini kejadiannya. Banyak. Gitu. Banyak malahan Banyak. itu. Katanya baru selesai istirahat karena habis operasi, lalu berangkat kerja, ternyata
kecelakaan. Banyak. Allah. Gitu loh. Bahkan ya jadi bisa double gitu ya. Dalam proses penyembuhan. Misalnya gini, dia kan Dirujuk. 20 juta tuh. Belum habis nih 20 jutanya. Terus ya rujuk misalnya ke rumah sakit mana. Pas Si ambulannya jalan itu kecelakaan ya itu kecelakaan. lagi. Gitu ya Pak. Nggak semata-mata yang satu itu Iya, doang, enggak. Kan gitu, beda kejadian nih. Habisin gitu. dulu yang ini gitu kan, Iya. nggak mungkin ya Pak ya, kita ajukan lagi yang terbaru ya Pak ya. Ya bisa aja ini plafon yang ini habis, terus nyambung lagi sama yang Gitu, kan jadi bisa aja. di double ya Pak. Ya, poinnya itu sih. Oke Pak Panji, saya sudah Mudah-mudahan paham ya. Iya, gitu. saya alhamdulillah nih di depannya Pak Panji, sahabat Hermina, jelas banget untuk penjelasannya dari Pak Panji itu benar-benar rinci dan akhirnya kita sebagai orang awam ya mengetahui gitu, maksudnya ternyata penjaminan jasara harja itu nggak seribet itu loh pemirsa. Gitu. Ternyata gampang dan apa saja yang di cover dan tidak di cover gitu sudah tadi dijelaskan juga oleh Pak Panji. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Panji Ibu. atas sharingnya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Siap. Terutama untuk masyarakat awam ya Pak ya, karena kan memang ilmu ini, info ini memang diperuntukkan untuk masyarakat luas ya Pak ya. Oke, ikuti terus Observasi Hermina untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, terima kasih Bapak Panji. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Pak. Stay safe di jalan lah pokoknya. Oke, Ya. terima kasih.